King of Martial Dao. Karya, Leon. Bab 20, Aku Tidak Mau Pergi. Jesslyn Xiao awalnya penuh rasa terima kasih dan rasa bersalah terhadap Edwin Ye, tapi kata-kata Edwin Ye seperti air dingin yang mengalir. Benarkah? Sepertinya kami terlalu sentimental. Ekspresinya berubah, nadanya menjadi lebih dingin, dan rasa bersalah di hatinya menghilang. Dia berjalan ke pintu restoran dan tiba-tiba menoleh, tapi Edwin Ye hanya melihat ke bawah ke menu tanpa melihatnya, yang membuatnya semakin kesal secara diam-diam. Dia memikirkan adegan ketika Edwin Ye pertama kali tiba di rumahnya, lalu memikirkan 100.000 yuan yang dikembalikan Edwin Ye, dan kemudian mengatakan bahwa Edwin Ye makan di sebuah restoran sederhana saat ini, dan dia langsung mengerti. 100.000 yuan miliknya seharusnya menjadi tabungannya yang diperoleh dengan susah payah dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah membayar kembali semua uangnya, dan sekarang dia hanya seorang siswa SMA biasa tanpa latar belakang keluarga. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia benar-benar mengagumi kesombongan Edwin Ye, tapi selain itu, Edwin Ye bagaimanapun juga hanyalah seorang siswa SMA biasa dengan keterampilan yang kuat, tetapi tidak ada titik terang dalam aspek lain. Mampu bertarung memang sebuah keterampilan, dan sekarang mungkin itu bisa membuat anak laki-laki dan perempuan seusianya iri dan kagum, tapi begitu kamu memasuki dunia kerja, apa gunanya ini? Paling-paling, dia bisa menjadi pengawal bagi orang lain, tapi tetap akan menjadi pengikut kekayaan dan kekuasaan. Awalnya, dia bisa menerima hal-hal ini, dan dia akan sangat senang berteman dengan Edwin Ye, tapi sikap meremehkan Edwin Ye terhadap mereka membuatnya jijik. Dia jelas tidak memiliki banyak kemampuan, tapi selalu bertindak seolah-olah dia adalah yang terbaik di dunia. Semua orang tidak berarti di matanya. Dia paling membenci orang seperti itu. Edwin Ye, kamu memang cukup pandai bertarung, dan hari ini kamu bahkan mengalahkan tim karate sendirian, tapi ini hanyalah ilusi. Ketika kamu benar-benar berhubungan dengan orang-orang kelas atas, kamu akhirnya akan mengerti bahwa semua kebanggaan dan ketergantunganmu sama sekali tidak berharga di mata mereka. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya, tidak melihat Edwin Ye lagi, dan langsung pergi. Edwin Ye sama sekali tidak menganggap kedatangan mereka dengan serius. Lagi pula, Jesslyn Xiao hanyalah orang asing baginya. Tanpa hubungannya dengan Ernina He, mungkin dia bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun padanya, tapi untuk Cindy, dia lebih buruk daripada orang asing. Kakak Edwin Ye, aku sudah membelinya. Tidak lama setelah keduanya pergi, Kylie Gu datang ke restoran dan duduk berhadapan dengan Edwin Ye. Para siswa SMA 3 di sebelah mereka semua tampak marah, diam-diam berpikir bahwa Edwin Ye mendapatkan semacam keberuntungan. Tidak hanya Jesslyn Xiao dan Cindy Lee yang mengundangnya makan malam sebelumnya, tapi sekarang dia juga ditemani oleh Kylie Gu, yang merupakan puncak impian mereka. Ya, aku sudah memesan semua hidangan. Jika aku ingat dengan benar, semuanya seharusnya adalah favoritmu. Edwin Ye memandang Kylie Gu dengan senyum di wajahnya, dan dia memikirkan ibu Kylie Gu, Herlina Xiao, wanita yang lembut tapi keras kepala itu. Dalam hati Edwin Ye, Herlina Xiao adalah ibu kandungnya. Dia terus memikirkannya selama beberapa tahun setelah dia pergi, tapi belum lama ini, ketika dia kembali ke tempat tinggalnya sebelumnya, dia mengetahui bahwa Herlina Xiao telah meninggal dunia. Kylie Gu adalah satu-satunya kerabat Herlina Xiao yang dia kenal di dunia ini, dan dia bersumpah akan merawat Kylie Gu dengan baik. Alasan mengapa dia memilih restoran seperti itu adalah untuk menjaga emosi Kylie Gu. Jauh sebelum datang ke sekolah, Johan Wu sudah memberinya semua informasi tentang Kylie Gu.
Kylie Gu sekarang menyewa sebuah apartemen biasa 1 kilometer jauhnya dari SMA 1CN. Selain pulang pergi ke dan dari sekolah setiap hari, dia juga bekerja paruh waktu sebagai pelayan di bar Yeye di pusat kota. Setiap tahun, dia akan mendapatkan beasiswa dari sekolah dengan hasil yang sangat baik, dan semuanya tergantung pada tangan dan kemandiriannya sendiri. Meski kini ia memiliki perusahaan dengan aset puluhan miliar, namun jika dia tiba-tiba menawarkan Kylie Gu untuk pindah rumah dan membiayainya, Kylie Gu tidak akan pernah menerimanya. Kylie Gu memiliki harga diri yang kuat, dan dia harus melakukan segalanya sendiri untuk menciptakan kekayaan sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan selalu menjaga jarak dari Hubert Oh, dan dia akan menyetujui pendekatan Hubert Oh sejak lama. Edwin Ye tidak ingin mengubah hidupnya sekarang, tapi ingin menemaninya dengan gaya hidup yang selaras dengannya. Kylie Gu yang seperti ini adalah Kylie Gu yang paling sejati. Saat makan, Kylie Gu sangat senang berbicara dengan Edwin Ye tentang apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan juga menceritakan tentang situasinya sendiri. Meski Edwin Ye sudah mengetahuinya, dia tetap pura-pura tidak tahu dan mendengarkan dengan seksama. Ketika Kylie Gu bertanya tentang pengalamannya beberapa tahun terakhir, dia hanya dengan santai menyebutkan beberapa hal yang tidak relevan. Ngomong-ngomong, aku datang ke sini untuk mencarimu dengan tergesa-gesa. Semua prosedural hanya bersifat sementara. Aku belum menemukan tempat tinggal. Di mana kamu tinggal? Apakah ada rumah yang bagus di dekat sini? Edwin Ye bertanya dengan sengaja. Sebenarnya dia sudah pindah ke Villa No. 1 WJ Paradise yang diatur untuknya oleh Johan Woo. Namun untuk bisa menemani Kylie Gu, dia sengaja mengatakan bahwa dia tidak punya tempat tinggal. Jadi, dia hanya menunggu Kylie Gu berbicara. Apartemen yang disewa Kylie Gu memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu, dan kebetulan dia juga bisa pindah ke sana. Benar saja, Kylie Gu buru-buru berkata, "Bagus sekali, Kak Edwin Ye. Apartemen yang aku sewa sekarang memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu, dan tinggal sendiri. Aku akan memberitahu pemilik unit, dan kamu akan langsung masuk, kan?" Dia memandang Edwin Ye dengan penuh harap, lagi pula, mereka tinggal bersama selama setengah tahun sebelumnya, dan dia merindukan momen ketika dia dan Edwin Ye membicarakan segalanya. Benarkah? Tentu saja aku akan masuk dengan senang hati, jadi kita bisa tinggal bersama lagi dan berbagi uang sewa. Edwin Ye hanya mengangguk. Ini adalah tujuannya sejak awal, jadi dia setuju dengan tegas. Kylie Gu dengan senang hati memanggil Tuan Tanah untuk menanyakannya, dan setelah mendapat jawaban tegas dari Tuan Tanah, masalah itu juga diselesaikan. Melihat penampilan bahagia Kylie Gu, Edwin Ye diam-diam bersumpah. "Bibi Xiao, jangan khawatir, aku akan merawat Kylie dengan baik." Sore hari, Edwin Ye dan Kylie Gu datang bersama ke kelas 4. Mata Hubert Oh tenggelam saat melihat mereka berdua berjalan bersama. Awalnya, dia sama sekali tidak pernah menempatkan Edwin Ye di matanya, tapi Edwin Ye mengejutkan penonton sendirian pada siang hari ini. Setelah mereka kalah, dia menyapu tim karate sendirian, membuatnya merasa percaya diri di hatinya dipukul keras. Sekarang melihat Edwin Ye berkencan dengan gadis impiannya, dia menjadi lebih marah dan kulitnya benar-benar menjadi gelap. "Edwin Ye, aku kalah dalam hal keterampilan, tapi dalam hal lain, aku akan mengalahkanmu sepenuhnya. Seorang gadis seperti Kylie tidak layak menjadi milik udik sepertimu." Dia berpikir dengan marah di dalam hatinya, tapi Edwin Ye bahkan tidak memandangnya, dan langsung kembali ke tempat duduknya. "Wow, Kak Chen, kamu benar-benar gila hari ini." Begitu dia duduk di kursinya, London Peng membungkuk, matanya penuh kecemburuan dan kekaguman.
Perbuatan Edwin Ye menyapu tim karate sendirian hari ini benar-benar mengejutkannya. Gelarnya bagi Edwin Ye juga berubah menjadi Kak Chen. Jika kamu punya waktu, kamu bisa mengajariku beberapa trik, jadi aku tidak akan menderita saat keluar menjemput gadis di bar dan berkelahi. Ketika Edwin Ye mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Pria ini berlatih bela diri hanya untuk menggunakannya ketika dia pergi minum dan menjemput gadis. Tepat pada saat ini, seorang gadis masuk di pintu. Ini adalah gadis yang Edwin Ye pernah temui sekali, yaitu Claudia Du yang mengejeknya di tempat komunitas kickboxing pada siang hari. Claudia Du juga seorang siswa di kelas 4, dan dia juga menjabat sebagai ketua kelas 4. Dia memiliki banyak prestise di kelas. Kecuali Kylie Gu dan Hubert Oh, dia tidak berani memprovokasi orang lain, dia berani memberi perintah dan egois. Begitu dia tiba di ruang kelas, dia langsung berkata dengan lantang, Departemen Humas sekolah memiliki peralatan baru, dan aku perlu beberapa teman sekelas untuk membantu memindahkannya. Mohon beberapa teman sekelas untuk ikut dengan aku. Claudia Du cukup cantik. Selain gadis-gadis seperti Kylie Gu dan Jesslyn Xiao di sekolah, dia juga merupakan wanita cantik. Ketika mendengar bahwa wanita cantik membutuhkan bantuan, beberapa anak laki-laki di kelas berinisiatif untuk membantunya dan berdiri. Nah, butuh 2 orang lagi. Brooks Lee saja, dan 1 lagi. Sudah ada 5 anak laki-laki yang mau pergi, dan hanya tersisa 1 lagi. Claudia Du sedang memikirkan siapa yang harus dituju, ketika dia tiba-tiba membuang muka dan melihat Edwin Ye di baris terakhir. Matanya menjadi sedikit gelap, dan dia dipenuhi dengan ketidaksenangan ketika dia memikirkan bagaimana dia mengejek Edwin Ye pada siang hari, tapi akhirnya ditampar dengan fakta oleh Edwin Ye. Dia tiba-tiba tersenyum licik, dan dia berteriak langsung ke arah Edwin Ye. Edwin Ye, kamu yang terakhir. Kamu sangat pandai bertarung, kamu pasti punya banyak kekuatan, ayo pergi pindahkan barang. Banyak orang menoleh untuk melihat Edwin Ye. Kisah Edwin Ye menyapu tim karate di komunitas kickboxing hari ini sudah menyebar, dan mereka juga sangat penasaran dengan teman sekelas baru dari pedesaan ini. Edwin Ye mengistirahatkan dagunya di satu tangan, menoleh untuk melihat keluar jendela dengan bosan, dan menoleh saat mendengar teriakan Claudia Du. Memindahkan barang. Dia tampak acuh tak acuh dan mengangkat matanya sedikit. Aku bukan dari Departemen Humas, apakah ada hubungannya dengan aku? Aku tidak mau pergi. Setelah selesai berbicara, suasana di kelas tiba-tiba menjadi dingin. Bersambung.